Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kinematika dari hasil remedi ASTS yang dulu. Ya, ini soal pertama. Ini adalah soal tentang vektor, yaitu saya F1-nya saya menaruh di 3N yang kiri, F2-nya 3N yang atas, dan F3-nya 6N yang bawah kanan. Nah, yang pertama kita cari dulu satu-satu. Nah, F1X itu sama dengan min 3. Kenapa min? Karena dia di bagian kiri dan di sumbu X. Terus F2X itu F2 cos 60 derajat. Nah, tetanya adalah 60 derajat. Nah, kita masukkan angkanya 3 kali 1/2. Jadinya 3/2. Terus F3X dengan F3 cos 60 derajat. Kita masukkan angkanya 6 dikali 1/2, hasilnya 3 Newton. Ya, jangan lupa satuannya N, Newton. Terus kita cari yang Y, yaitu F1Y sama dengan 0N. Kenapa 0? Karena tidak diketahui. Karena yang diketahui cuman X-nya doang. Terus F2Y yaitu F2 sin 60 derajat, 3 dikali 1/2 akar 3. Nah, kenapa sin? Nah, kenapa cos? Nah, jika sin dia itu tidak menempel pada sumbu. Nah, misal ini ya 3N yang atas itu kan, misal kita cari F2X. Nah, itu kan menempel pada sumbu juga kan, itu dinamakan cos. Nah, kalau F2Y itu sin karena tidak menempel pada sumbu. Oke, lanjut. F3Y sama dengan min F3 sin 60 derajat. Kita masukkan min 6 dikali 1/2 akar 3. Jawabannya min 3 akar 3. Kenapa min juga? Karena berada di sumbu Y bagian bawah. Habis itu kita jumlahkan rumus sigma Fx. Kita jumlahkan min 3 tambah 3/2 tambah 3 hasilnya 3/2 N. Sigma Fy 0 tambah 3/2 akar 3 tambah min 3 akar 3 hasilnya min 3/2 akar 3. Lalu yang terakhir kita cari FR-nya dengan rumus akar sigma Fx pangkat 2 ditambah sigma Fy pangkat 2. Kita masukkan akar 3/2 pangkat 2 ditambah min 3/2 akar 3 pangkat 2. Jadinya akar 9/4 plus 9/4 dikali 3. Kita jumlahkan akar 9/4 plus 27/4, jadinya akar 36/4. Nah, 36 dibagi 4 yaitu 9, jadi akar 9 jawabannya 3 Newton. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu pertanyaannya, mobil Ferrari bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan 4 meter per sekon. Mobil Lamborghini bergerak ke kiri dengan kecepatan awal 2 meter per sekon dan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya yang A, waktu yang diperlukan kedua mobil untuk berpapasan adalah. B, berapa jarak yang ditempuh mobil Ferrari sampai ketemu mobil Lamborghini. Nah, kita buat gambaran dulu. Yang kiri itu mobil Ferrari, yang kanan Lamborghini. Nah, yang Ferrari itu termasuk GLB karena kecepatannya konstan, tidak berubah-ubah. Nah, yang kanan itu Lamborghini yaitu GLBB karena ada percepatan juga, diketahui percepatannya. Nah, jarak
kita mencari jarak yang A dulu, waktu yang diperlukan kedua mobil untuk berpapasan. Nah, kita menggunakan rumus SF plus SP sama dengan 16 meter. Nah, itu jarak antara mobil Ferrari dan Lamborghini sebelum berpapasan, masih berjauh-jauhan. Lanjut, nah rumus GLB yaitu FF kali T, VF kali T. Kenapa F? Itu disimbolkan Ferrari. Terus plus V kali VO kali T plus 1/2 kali A kali T kuadrat sama dengan 16. Kita masukkan angkanya. V nya 4, terus ditambah VO nya dari Lamborghini 2, plus T nya tetap dari 2T plus 1/2 A. Nah, percepatannya 2 dikali T kuadrat sama dengan 16. Kita jumlahkan yang bisa dulu. 4T plus 2T, nah 1/2 dikali 2 kita coret bisa, jadi hilang, jadi T kuadrat sama dengan 16. Nah, 4T tambah 2T yaitu 6T, jadi plus T kuadrat sama dengan 16. Nah, 16 nya kita pindah ruas ke kiri, jadi T kuadrat ditambah 6T. Nah, kan 16 nya plus, pindah ruas ke kiri jadi min 16 sama dengan 0. Nah, kita mencari kita buat kayak gini, min 16 terus bawahnya 6. Nah, berapa kali berapa hasilnya min 16, terus jumlah juga hasilnya 6. Nah, kita 8 dikali min 2 itu min 16, 8 ditambah min 2 itu hasilnya 6. Nah, jadi udah ketemu. Terus kita hitung lagi, kita masukkan T plus 8 terus T min 2. Nah, T nya sama dengan 2S, jadi SF nya jarak jaraknya itu jarak waktu yang diperlukan kedua mobil untuk berpapasan itu tadi 2 detik. Nah, terus berapa jarak yang ditempuh mobil Ferrari sampai ketemu mobil Lamborghini, yaitu 4 kali 2 sama dengan 8 meter. Lanjut kita ke soal nomor 3, yaitu bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dari suatu tempat yang berada 20 meter di atas tanah seperti gambar berikut. Ya, sudah jelas, sudah saya kasih gambarnya. Nah, pertanyaannya ada 4. A. Ketinggian maksimum diukur dari tanah. B. Waktu yang diperlukan sampai ketinggian maksimum. C. Waktu yang diperlukan dari ketinggian maksimum sampai ke bawah. D. Waktu total dari awal dilempar sampai kembali ke tanah. Nah, misal ada jawaban akar 2. Nah, itu sama dengan 1,4. Oke, kita cari yang A dulu, yaitu ketinggian maksimum diukur dari tanah. Nah, kita menggunakan rumus yang ini, V kuadrat sama dengan VO kuadrat dikurangi 2GH. Nah, VO itu sebagai kecepatan awal, G itu sebagai gravitasi, H itu sebagai ketinggian, dan V itu sebagai kecepatan. Nah, V, yuk kita masukkan angkanya. Nah, V nya itu 0 karena ketika sudah sampai ke atas kecepatannya tidak ada. Nah, kenapa min? Karena dari bawah ke atas. Terus VO kita masukkan 20, terus dikurangi 2, gravitasinya 10 dikali H. Nah, kita hitung 0 sama dengan 400 dikurangi 20H. Nah, kita min 20H, kita pindah ruas ke kiri, jadi 20H sama dengan 400. H sama dengan 400 dibagi 20, yaitu H nya 20 meter. Nah, kita jumlahkan ketinggian maksimum dari tanah. Jadi ketinggian 20 meter kita jumlahkan hasil yang baru saja kita hitung, yaitu 20. Jadi 20 ditambah 20, yaitu ketinggian maksimumnya adalah 40 meter. Lalu kita cari yang B, waktu yang diperlukan sampai ketinggian maksimum dari bawah ke atas.
yaitu menggunakan rumus V sama dengan VO min GT ya. Nah, T itu sebagai waktu. Nah, kita masukkan V-nya 0, VO-nya 20, G-nya 10, terus T. Nah, min 10T kita pindah ruas ke kiri jadi 10T sama dengan 20. Nah, T sama dengan 20 bagi 10, yaitu T-nya sama dengan 2S, 2 second. Nah, lalu kita cari yang C, waktu yang diperlukan dari ketinggian maksimum sampai ke bawah. Menggunakan rumus H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Kita masukkan H-nya tadi yang sudah dijumlahkan yaitu 40 sama dengan 1/2 dikali 10 dikali T kuadrat. Nah, T kuadrat sama dengan kita pindah juga, jadi T kuadrat sama dengan 40 bagi 5, T kuadrat sama dengan 8. Nah, kan masih ada T kuadrat. Nah, kita jadikan ke akar, jadi T sama dengan 2 akar 2. Nah, akar 2 tadi sama dengan 1,4, jadi 2 dikali 1,4 hasilnya 2,8 second. Terus kita cari yang D, waktu total dari awal dilempar sampai kembali ke tanah, yaitu tinggal dijumlahkan waktu yang awal sama yang baru saja dihitung tadi, yaitu T sama dengan 2 ditambah 2,8 sama dengan 4,8 second. Nah, kita lanjut soal terakhir nomor 5, yaitu sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi 45 derajat. Kecepatan awan peluru sebesar 14 meter per sekon. Tentukan koordinat posisi peluru saat peluru mencapai ketinggian maksimum. Gravitasinya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita apa saja yang diketahui, yaitu tetanya 45 derajat, VO-nya 14 meter per sekon. Kita cari X sama Y saat titik tertinggi. Nah, kita cari yang X dulu menggunakan rumus VO kuadrat dikali sin 2 theta per 2G. VO-nya kita masukkan 14 pangkat 2 terus sin 2 45 derajat dikali 2 dikali 10 yaitu 20. Nah, 196 dikali 1 terus per 20, jadi jawabannya 9,8 meter. Itu yang X. Kita cari yang Y juga, yaitu dengan rumus hampir sama tapi sedikit berbeda, yaitu VO kuadrat dikali sin kuadrat theta dikali 2G. Itu VO nya masukkan 14 pangkat 2 terus sin 2 theta atau sin 2 sin kuadrat 45 derajat itu 1/2 akar 2 kuadrat per 20. Nah, 196 dikali 1/2, karena akar 2 jika dipangkatkan 2 maka akarnya hilang, jadi 1/2 dipangkatkan 2 juga enggak ada yang cuman akar 2 doang yang hilang, 1/2 nya tetap. Terus 96 dikali 1/2 per 20 hasilnya 4,9 meter. Pull your panties down from under you.